Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor ya. Ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, nanti yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Yang pertama konduksi, ini terjadi pada medium zat padat. Ya, ini zat padat, misalkan logam. Dan kita bisa menganggap bahwa logam ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat rapat seperti ini ya. Nah, jika salah satu ujungnya dipanaskan, dibakar, maka partikel di sisi ini akan bergetar dan getarannya akan menyebabkan tetangganya, partikel-partikel di sebelahnya ikut bergetar. Sehingga walaupun sisi yang ini yang dibakar, yang dipanaskan, tetapi sisi lain pun ikut panas. Nah, itu adalah perpindahan kalor secara konduksi ya. Di sini kita amati tidak ada partikel yang bergerak, ya. Maksudnya tidak pindah tempat, partikel hanya bergetar di tempat saja. Ya. Oke, di dalam konduksi ini kita mengenal dua jenis bahan. Yang pertama bisa kita lihat di sini aja ya, ada konduktor. Ini adalah bahan yang mudah sekali menghantarkan panas. Dan yang kedua adalah isolator. Nah, bisa nggak kalian menduga kenapa bahannya harus dipilih seperti ini? Kenapa ini harus konduktor? Kenapa ini harus isolator? Oke, jadi ini rangkuman materi tentang konduksi ya. Jadi intinya konduksi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai perpindahan partikel. Dan yang kedua terjadi pada medium zat padat. Oke. Berikutnya tentang perpindahan kalor secara konveksi. Ya, kalau ini terjadi pada benda cair. Nah, kita bisa anggap bahwa benda cair pun terdiri dari partikel-partikel ya seluruhnya. Nah, tapi saya digambarkan ini hanya ada kelompok partikel yang ada di bawah dan yang ada di atas. Padahal semuanya juga tersusun atas partikel. Nah, kalau misalnya ini dipanaskan, maka dengan segera partikel di bawah akan memanas dan karena panas dia akan naik ke atas. Nah, setelah di atas dia akan mendorong partikel di atas untuk ke bawah. Jadi sekarang yang dipanaskan yang asalnya di atas sekarang ikut panas. Nah, maka di sini pun terjadi perpindahan kalor ya. Dimana kan yang dipanaskan cuma bagian bawah tapi yang atas pun ikut panas. Dan di sini ada perpindahan partikel. Ini kan partikel yang awalnya tadi di bawah. Setelah dipanaskan, dia ke atas dan mendesak yang atas yang lebih dingin untuk ke bawah. Dan sekarang yang asalnya di atas, yang asalnya dingin pun ikut terpanaskan. Kita ulangi lagi. Nah, ini awalnya dingin, panas, ke atas, dan mendesak yang ada di atas untuk ke bawah. Jadi ada aliran partikel dari sini ke yang dipanaskan ke atas, yang atas dingin lebih dingin ke bawah. Nanti yang bawah ini lebih panas ke atas lagi dan seterusnya. Ya. Itu tentang konveksi. Jadi di sini ada perubahan, ada perpindahan partikel dan konveksi ini terjadi pada medium zat cair atau gas. Ya. Nah, cara perpindahan kalor ketiga yaitu tentang radiasi. Nah, di sini contohnya adalah matahari ya. Di sini adalah perpindahan tanpa memerlukan medium. Jadi ini logam ini bisa dipanaskan oleh matahari yaitu dengan cara matahari sendiri mengirimkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga logam ini menjadi panas. Kita ingat bahwa di antara bumi dan matahari ini ada luar angkasa yang hampa. Tapi walaupun hampa, panas tetap nyampe ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak melalui medium,
panas dipindahkan melalui pancaran gelombang elektromagnetik, contohnya cahaya matahari dan api. Nah, seperti ini, anak ini bisa merasakan panas dari api melalui perpindahan secara radiasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.